5 kementerian dan lembaga siap menyalurkan bantuan tunai dan bantuan non-tunai hingga akhir Desember tahun ini. Sobat media sosial, tahun 2021 tinggal menghitung hari, dan kita akan segera memasuki tahun 2022. Saat menjelang akhir tahun, seluruh kementerian dan lembaga bekerja keras merealisasikan program yang telah direncanakan untuk tahun berjalan di tahun 2021 ini. Tak terkecuali di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Realisasi program-program reguler maupun program yang sifatnya kedaruratan tentunya akan dituntaskan sebelum tahun berganti. Begitupun dari kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pemulihan perekonomian nasional yang turut dalam penyaluran bantuan pemerintah harus menuntaskan hingga 31 Desember tahun ini. Juga sesuai dengan instruksi Kementerian Keuangan bahwa bantuan sosial memakai APBN tahun 2021, maka seluruh bantuan sosial harus selesai tahun 2021 dan tidak mungkin hingga tahun 2022. Jadi, paling lambat tanggal 31 Desember 2021 telah selesai ditransaksikan, jika tidak maka akan kembali ke kas negara. Pada saat ini, program perlindungan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin, baik itu PKH maupun program sembako, hingga saat ini masih terus melakukan perbaikan data hingga mencapai kuota 10 juta KPM untuk target anggaran pencairan untuk realisasi anggaran negara yang telah ditetapkan. Meskipun sedikit meleset dari jadwal karena dibutuhkan verifikasi data yang ketat agar bantuan yang bersumber dari DTKS dapat disalurkan kepada warga miskin yang telah ditetapkan, tentunya memiliki data yang telah padan antara DTKS dan Adminduk baik daerah maupun pusat. Berikut ini adalah beberapa bantuan yang sementara pencairan dan siap dicairkan kembali hingga akhir tahun 2021 dari 5 kementerian dan lembaga. Sobat media sosial, sebelum kita lanjut, yang baru singgah dan bergabung di channel PKH Reportase dalam program Info Bansos, agar meluangkan waktu untuk subscribe untuk berlangganan berita seputar bantuan sosial. Dan sebarkan beritanya bila bermanfaat. 5 kementerian dan lembaga yang memfokuskan penyaluran bantuan tunai dan non-tunai hingga akhir tahun, yakni bantuan dari 1. Kementerian Ketenagakerjaan, 2. Kementerian Sosial, 3. Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal, 4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dan untuk bantuan yang pertama adalah bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu BSU BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp1 juta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga mengatakan masih ada sisa anggaran Rp1,6 triliun dan akan ada penambahan kuota 1,6 juta lagi untuk pekerja yang akan mendapatkan bantuan sebesar Rp1 juta. Jadi sobat media sosial, silahkan yang kemarin mengecek ke link kemenaker.go.id yang tidak lolos atau tidak memenuhi syarat, maka sekarang coba dicek kembali, karena banyak dari sobat media sosial yang akhirnya lolos untuk mendapatkannya. Pemerintah telah menyalurkan bantuan kepada pekerja di wilayah PPKM di level 3 dan di level 4. Dengan bantuan bagi pekerja, BSU ini akan selesai disalurkan hingga tanggal 15 Desember 2021. Jadi, bagi sobat media sosial yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan dan sudah disalurkan di bank penyalur untuk bantuan BSU Rp1 juta, segera melakukan aktivasi rekening dari sekarang sebelum tanggal 15 Desember. Sesuai dengan bank penyalur yang telah sobat media sosial lihat ke link kemenaker.co.id.
Selanjutnya, bantuan kedua, bantuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Untuk bantuan yang siap dicairkan kembali hingga akhir tahun 2021 adalah program Indonesia Pintar. Selamat bagi sobat media sosial yang memiliki anak SD, SMP, SMA yang tercatat sebagai penerima program Indonesia Pintar atau Kartu Indonesia Pintar. Untuk pencairan diperpanjang hingga tanggal 31 Desember. Jika saat pencairan kemarin dana PIP yang diterima masih setengahnya atau per semester SD yang lalu masih kelas 6 cairnya hanya 225.000, SMP yang lalu masih kelas 9 cairannya hanya Rp375.000, pada hari ini sudah mulai ada pencairan kembali untuk per semesternya. Jadi, jika pencairan lalu anak SD kelas 6 hanya mendapatkan bantuan Rp225.000, maka ada lagi kelanjutan cair Rp375.000 dihitung sudah masuk SMP. Sedangkan, bila pencairan lalu anak kelas 9 SMP dan hanya menerima bantuan Rp375.000, maka ada pencairan lagi Rp500.000 dihitung masuknya kelanjutan di SMA. Namun untuk SMA tidak lagi menggunakan BRI, tetapi melalui BNI. Sobat media sosial yang sudah mendapatkan SMS sebagai penerima, segera melakukan aktivasi rekening ya. Untuk batas waktu aktivasi rekening, sekarang sudah diperpanjang hingga tanggal 31 Desember 2021. Cepat semakin bagus ya, karena semakin cepat dicairkan apabila sobat media sosial sudah mendapatkan SMS tersebut. Sobat media sosial bisa menghubungi pihak sekolah untuk dibuatkan SK penerima program Indonesia Pintar. Yang selanjutnya, sobat media sosial bisa langsung datang ke bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekening, dan jika sudah melakukan aktivasi rekening, bantuan program Indonesia Pintar bisa langsung diambil di hari itu juga. Selanjutnya, bantuan ketiga, bantuan dari Kementerian Desa, Transmigrasi, dan Daerah Tertinggal. Bantuan ini adalah bantuan top up berupa bantuan tunai Rp300.000 dikali 3 total Rp900.000 kepada keluarga penerima manfaat BPNT murni dan BLT dana desa yang termasuk kategori miskin ekstrim. Pada tahun 2021 masih fokus pada 35 kabupaten di 7 provinsi. Dan nanti akan ditambah lagi jumlahnya pada tahun 2022 mendatang, agar targetnya pada tahun 2024 tingkat kemiskinan menjadi 0%. Berikut ini nama provinsi serta kabupaten yang cair di tahun 2021 ini. Provinsi Jawa Timur: 1. Lamongan, 2. Bojonegoro, 3. Sumeneb, 4. Probolinggo, 5. Bangkalan. Provinsi Jawa Tengah: 1. Brebes, 2. Pemalang, 3. Banyumas, 4. Kebumen, 5. Banjarnegara. Provinsi Jawa Barat: 1. Karawang, 2. Indramayu, 3. Cianjur, 4. Kuningan, 5. Bandung. Provinsi Papua: 1. Jayawijaya, 2. Puncak Jaya, 3. Lani Jaya, 4. Membramo Tengah, 5. Deiyai. Provinsi Papua Barat: 1. Teluk Wondama, 2. Teluk Bintuni, 3. Mai Barat, 4. Manokwari Selatan, 5. Tambrau. Provinsi Maluku: 1. Maluku Tengah, 2. Maluku Barat Daya, 3. Maluku Tenggara, 4. Maluku Tenggara Barat, 5. Seram bagian timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur: 1. Sumba Timur, 2. Timur Tengah Selatan, 3. Sumba Tengah, 4. Rotendau, 5. Manggarai Timur. Itulah daftar kabupaten yang cair bantuan tunai Rp900.000 untuk kategori miskin ekstrim. Bantuan top up ini
adalah bantuan lintas kementerian yang dikomandoi oleh Bapak Wakil Presiden sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP 2K. Selanjutnya, bantuan keempat, bantuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Pemerintah masih memperpanjang bantuan subsidi listrik hingga bulan Desember 2021 dengan bantuan sebagai berikut. Untuk rumah tangga dengan daya 450 volt akan mendapatkan diskon 50% diterima saat pembelian. Sedangkan rumah tangga daya 900 watt bersubsidi untuk pasca bayar akan mendapatkan diskon 25% yang diterima saat pembayaran regen listrik prabayar atau token diskon 25% otomatis akan diterima saat pembelian token. Jadi, masih ada bantuan untuk listrik ya, diskon listrik hingga bulan Desember 2021. Dan bantuan ini sudah bisa didapatkan hingga tanggal 20 Desember 2021. Bantuan kelima adalah bantuan dari Kementerian Sosial yang siap dicairkan di bulan Desember 2021. Bantuan itu adalah program reguler Kementerian Sosial dan tambahan sembako perluasan usulan daerah yang terdiri dari 1. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan Program Keluarga Harapan atau PKH dari pemerintah telah menyalurkan bantuan PKH di tahap yang keempat tahun 2021 yang sudah dimulai penyalurannya secara serentak di bulan November 2021 ini. Dan pencairannya sudah hampir merata di berbagai daerah di Indonesia, dari termin kedua sampai dengan termin ketiga. Dan yang belum cair, semoga bantuan PKH tahap keempat di bulan Desember ini segera dicairkan. Hingga saat ini masih belum ada SK maupun SP2D yang turun kembali. Akan tetapi yang perlu keluarga penerima manfaat ketahui bahwa Kementerian Sosial masih terus melakukan perbaikan data dan memiliki tugas penggenapan kuota 10 juta penerima manfaat PKH. Untuk bantuan PKH tahap 4 di bulan November ini jangan takut karena masih dicairkan kembali. 2. Selanjutnya, program bantuan yang siap dicairkan di bulan Desember 2021, BPNT dan BPNT Ekstra. BPNT adalah bantuan pangan non-tunai yang dicairkan setiap bulan sepanjang tahun sebesar Rp200.000 kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat yang mencakup 8,8 juta keluarga penerima manfaat BPNT murni dan 10 juta keluarga penerima manfaat PKH yang merangkap sebagai penerima BPNT. Pada bulan Desember ini yang belum cair akan mendapatkan alokasi 2 bulan yakni berupa saldo untuk dibelanjakan di e-warung senilai Rp400.000, alokasi 2 bulan dana untuk BPNT Ekstra tahap 13 dan 14. Sesuai dengan aturan berlaku bahwa BPNT Ekstra itu adalah membantu keluarga penerima manfaat saat PPKM kemarin dan dianggarkan tahun 2021. Maka tidak mungkin BPNT Ekstra dicairkan di tahun 2022, sehingga kemungkinan besar untuk BPNT Ekstra akan disalurkan di bulan Desember ini. Yang ketiga, program sembako usulan daerah sebanyak 5,9 juta keluarga penerima manfaat. Sobat media sosial, yang baru saja didistribusikan kartu sembakonya adalah program sembako usulan daerah untuk alokasi bantuan Juli hingga Desember 2021. Untuk keluarga penerima manfaat perluasan sebanyak 5.900.000 keluarga, tentunya setelah selesai kartu sembako terdistribusi ke semua penerima manfaat yang berhak menerima, untuk memastikan keluarga penerima manfaat yang ada di DTKS ada orangnya dan tepat orangnya.
Kemudian, barulah ditransfer saldo ke masing-masing keluarga penerima manfaat melalui ATM kartu sembako. Sesuai instruksi Kementerian Keuangan bahwa bantuan sosial memakai APBN tahun 2021, maka seluruh bantuan sosial harus selesai tahun 2021 dan tidak mungkin hingga tahun 2022. Jadi, paling lambat tanggal 31 Desember 2021 telah selesai ditransaksikan, jika tidak akan kembali ke kas negara. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa yang baru berkunjung, luangkan waktu untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Share jika bermanfaat, tanggapi dengan komentar maupun klik like maupun dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Merupakan pertemuan yang istimewa di tengah pandemi COVID-19. KPMPKH mengikuti jalannya FDS P2K2 dengan Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS adalah kartu